Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Atas kasih dan perkenannya, kita kembali dapat berkumpul, bersekutu, beribadah pada hari ini. Tata ibadah yang kita gunakan adalah tata ibadah bentuk 2. Pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta HG Santule Sarjana Teologia bersama seluruh majelis jemaat Peniel Poso mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada mereka yang berasal dari luar jemaat yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Menyambut pelayan firman hari ini, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 10 ayat 1. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Nas pembimbing kita dalam ibadah kita saat ini terambil dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 19 dan 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami memohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Jemaat sekalian, sebagai hamba Yesus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosa-dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut menyanyikan NKB nomor 15 ayat 1, hidup yang penuh berbeban. Jemaat, disilakan kita untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." NKB 73 bait pertama, kasih Tuhanku lembut. Jemaat, disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelum itu, mari kita mohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu menyertai melindungi kami. Kami berterima kasih kepadamu. Di saat ini Tuhan, kami boleh terhimpun di tempat kami masing-masing. Kami beribadah menyembah Tuhan. Kami pun rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami semua dengan Roh Kudus-Mu.
sehingga firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, renungkan bersama pada saat ini akan mendatangkan sukacita bagi kami sekalian, akan memperteguh percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah bersama-sama kita membaca firman Allah dalam Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Begini kata firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikianlah firman Allah. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya." Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari atas mimbar pemberitaan firman Allah hari ini, saya ingin menyapa saudara-saudaraku jemaat Peniel Poso di tempat masing-masing, atau jemaat-jemaat yang lain dari gereja manapun yang turut mengambil bagian dalam ibadah, dalam persekutuan jemaat Peniel Poso. Kami menyapa saudara-saudaraku yang ada di Poso Pesisir, saudara-saudaraku yang ada di Tentena, di Makassar, di Salatiga, di Palu, di Yogyakarta. Shalom kepada kita sekalian. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja, yang memperkenankan kita sekalian untuk berkumpul bersama di tempat kita masing-masing dalam keadaan yang bagaimanapun yang kita alami saat ini. Tetapi kita ada dalam suasana sukacita. Keselamatan dari Allah dianugerahkan kepada kita.
sehingga kita boleh bersekutu menyembah Dia di saat ini di tempat kita masing-masing. Kita mensyukuri semuanya itu. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesempatan itu kepada kita sampai dengan saat ini kita ada di dalam keselamatan dan kesehatan. Puji Tuhan saudara-saudara, cinta Tuhan itu sangat tangguh. Cinta kasih Tuhan itu sangat kuat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya, kita semua ada dalam kegagalan, mengalami semua rencananya. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita gagal di dalam rencananya. Kita boleh gagal dalam hidup kita, tetapi rencana Tuhan, rencana Allah tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Melalui berbagai peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, terkadang kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, mengalami sakit penyakit, termasuk adanya mewabahnya COVID-19, virus corona, dan lain-lain yang sering melanda hidup kita di dunia ini. Sebenarnya Allah sedang memberitahukan kepada kita rencana-rencananya. Allah sedang memberitahukan kepada dunia ini semua rencana-rencananya. Dan kalau kita peka, kalau kita tanggap, kita akan mengerti. Dan kalau kita mengerti, kita tidak akan mengeluh di dalam menjalani kesulitan hidup kita. Cinta kasih Tuhan yang kuat selain mengajarkan kita teguh menghadapi masalah, cinta kasih Tuhan juga memegang tangan kita saat kita merasa akan terjatuh. Ketika kita akan terjatuh ke tangan, kuasa Tuhan memegang kita, mengangkat kita. Saudara-saudaraku, kita semua mengetahui tentang kisah Nabi Elia. Firman Allah yang disampaikan hari ini sudah disampaikan sejak kita ada di sekolah minggu. Sejak kita masih kecil, firman Allah ini tentang Nabi Elia sudah diajarkan kepada kita. Setelah Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal, 450 Nabi Baal Elia kalahkan di Bukit Karmel. Dia merasa gemetar. Dia ada dalam ketakutan mendengarkan ancaman dari seorang ratu, yaitu Izabel. Mendengarkan ancaman Izabel, dia ketakutan dan lari. Elia lari sejauh mungkin. Dia lari sejauh-jauhnya. Kemudian muncul pertanyaan, gagalkah Elia? Iya, Elia gagal. Namun cinta kasih Tuhan yang kuat terus menopang Elia. Dengan caranya sendiri Allah memelihara Elia. Dengan tangannya yang penuh kuasa itu, Allah terus memegang dan menopang Elia. Dia mencukupkan segala kebutuhan Elia. Allah memulihkan kesehatan mental Elia dan memberikan tugas baru kepada Elia. Tuhan justru mempercayakan tugas baru
tugas yang baru, bahkan tugas yang besar kepada Elia yang baru saja putus asa dan meminta kepada Tuhan, lebih baik dia mati. Kita bisa melihat dalam ayat 4, lebih baik mati. Sudah ada dalam keputusasaan tidak berdaya. Cinta kasih Tuhan yang kuat tidak mempersoalkan kegagalan Elia. Cinta kasih Tuhan yang kuat itu tidak mempersoalkan kegagalan Elia. Cinta kasih Tuhan itu tetap teguh dan Tuhan tetap memegang janjinya. Rencana Tuhan dalam hidup Elia terus berjalan walaupun Elia gagal. Walaupun Elia gagal, rencana Tuhan tidak boleh gagal. Rencana Allah terus berjalan. Saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Allah kepada Elia, juga Allah sedang dan telah dikerjakan bagi kita yang hidup di zaman ini. Apa yang telah dikerjakan kepada Elia, Allah juga mengerjakannya kepada kita, kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara yang tengah merasa dia gagal dalam hidupnya. Gagal dia menjalani hidupnya. Mungkin ada yang sedang merasa kecewa karena kegagalan demi kegagalan dia alami. Dan dia tidak berdaya lagi dalam menjalani hidup ini. Atau mungkin ada yang datang kepada Tuhan hari ini, menyembah dia hari ini, bahwa selama ini dia telah jauh dari Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, apapun yang kita alami, perasaan yang bagaimanapun yang kita rasakan di saat ini, di hari ini, yang pasti bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti karena kegagalan-kegagalan kita. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti berlaku dalam hidup kita. Di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, di saat kita berputus asa. Rencana Tuhan akan terus berjalan. Rencana Tuhan akan terus berlanjut dalam hidup kita. Percayalah, cinta kasih Tuhan yang tangguh dan kuat tidak akan pernah berakhir karena pemberontakan manusia, karena pemberontakan kita. Cinta kasih Tuhan yang kuat itu tidak akan pernah berhenti untuk membentuk kita agar menjadi satu pribadi yang Tuhan inginkan. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang meninggalkan ayahnya karena merasa harapannya tidak dipenuhi oleh ayahnya. Mungkin juga saat-saat sekarang ini adalah saat-saat mendengarkan pengumuman dari tingkat SD sampai ke SMA, mendengarkan kelulusan anak-anak kita. Tapi saya ingin menceritakan kembali seorang anak satu-satunya yang dimiliki seorang ayah. Ceritanya begini. Seorang pemuda yang sudah menyelesaikan studinya, sudah akan diwisuda, meminta kepada ayahnya, "Ayah, kalau saya diwisuda,
berarti saya sudah berhasil dalam studi saya. Saya menjadi anak kebanggaan ayah. Oleh karena itu saya meminta kepada Papa untuk membelikan saya sebuah mobil. Bapaknya terdiam. Kemudian bapaknya mengatakan, jikalau itu kehendakmu anakku, Papa akan berupaya. Singkat cerita, pada saat acara wisuda, ayahnya duduk mengamati acara wisuda yang sedang berjalan. Ayahnya meneteskan air mata karena begitu bangga memiliki anak satu-satunya dan dia telah berhasil dalam studinya. Setelah acara wisuda selesai, ayahnya mendekati dia. Kemudian ayahnya mengeluarkan sebuah bingkisan dari dalam tasnya. Ayahnya mengatakan kepada anaknya itu, "Nak, ini Alkitab Bapa berikan kepadamu. Terimalah untuk menjadi peringatan kepadamu bahwa Tuhan ada selalu menyertaimu, supaya engkau juga selalu mengingat Tuhan." Setelah anaknya mengetahui bahwa itu hanya sebuah Alkitab, bukan seperti yang dia minta kepada ayahnya, dia mengambil bingkisan itu dan membanting ke lantai. Ayahnya memeluk dia, tetapi dia langsung keluar dan pergi, tidak mau lagi ketemu dengan ayahnya. Hampir setahun dia tidak berjumpa dengan ayahnya. Ayahnya jatuh sakit, kemudian meninggal. Pada saat ayahnya akan dimakamkan, dia dimohon untuk hadir dalam acara pemakaman, untuk melihat jenazah ayahnya yang terakhir kalinya. Dia datang. Setelah acara pemakaman, dia pergi ke rumah ayahnya, membereskan rumah ayahnya kembali, dan membuka lemari. Dia menemukan kembali bingkisan yang dulu pernah diserahkan oleh ayahnya kepadanya ketika acara wisuda. Masih terbungkus dengan rapi. Dia membuka bungkusan itu. Setelah dia membuka, dia melihat selain Alkitab, ada STNK mobil atas nama dia dan sebuah kunci mobil. Dia berlari keluar rumah. Dan dia mendapatkan sebuah mobil tertutup rapi di belakang rumah ayahnya. Dia berlutut di samping mobil itu. Dia meraung-raung menangis. Dia menyesali apa yang dia lakukan terhadap ayahnya yang begitu mencintainya. Ayahnya yang dulu dengan susah payah membiayai hidupnya sampai dia menjadi seorang sarjana. Dia ingat semuanya itu. Saudara-saudara, cinta kasih yang tidak bersyarat seperti inilah yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Suatu saat cinta kasih itu berbuah. Umatnya kembali menyesal dan bertobat.
umatnya menyesali apa yang telah dia lakukan, yang telah berbalik dari Tuhan. Umatnya kembali kepadanya dan bertobat. Itu berarti pula bahwa cinta kasih Tuhan akan mengatasi pemberontakan manusia. Cinta kasih Tuhan akan menyelesaikan semua pemberontakan dan pengkhianatan manusia. Karena dengan cinta kasih yang Tuhan berikan, manusia bisa terselamatkan. Cinta kasih Tuhan tidak mengenal waktu. Karena cinta kasih Tuhan yang tidak mengenal waktu itulah pada akhirnya manusia meminta pertolongan dari Tuhan. Manusia datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dan perlindungannya. Dalam hal inilah kita mau merenungkan kembali cinta kasih Tuhan. Walaupun manusia pergi meninggalkan Tuhan dan menolak perbuatannya yang besar dan ajaib. Walaupun manusia menyengkalinya, walaupun manusia menolak dia. Tetapi walaupun demikian Tuhan tetap setia memegang kita. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam hal tentang kasih, ada 3 macam kasih. Yang pertama, kasih supaya. Yang kedua, kasih karena. Dan yang ketiga, kasih walaupun. Suatu saat, ibu guru bertanya pada muridnya begini. Dina, kebetulan nama murid ini Dina. Dina, apa cita-citamu, Nak? Dina menjawab, saya ingin jadi dokter. Saya akan membuat rumah besar dan megah. Saya akan membeli mobil. Saya akan merawat orang tua saya. Saya akan merawat suami dan anak-anak saya dan akan membahagiakan mereka semuanya. Ibu guru mengatakan, sungguh mulia cita-citamu, Dina. Bagus. Nah, kamu Anto, apa cita-citamu Anto? Saya mau kawin dengan Dina. Hei Anto, itu bukan cita-cita, itu makan tulang itu. Saudara-saudara, dalam kisah ini, Anto mempraktekkan kasih supaya dan kasih karena. Saya mengasihi supaya saya dikasihi. Saya mengasihi supaya saya bisa untung. Saya mengasihi supaya saya mendapatkan kemudahan-kemudahan dan lain-lain. Kasih karena. Saya mengasihi karena ada sesuatu hal yang saya inginkan dari dia. Saya mengasihi karena dia saudara saya. Saya mengasihi karena dia seiman dengan saya. Saya mengasihi karena saya ingin balas budi. Dan lain-lain. Kasih walaupun saya terluka, saya tetap mengasihi. Walaupun saya dikhianati, saya tetap mengasihi. Saya mengasihi walaupun saya didustai. Saya mengasihi walaupun dia bukan saudara saya. Saya mengasihi walaupun dia tidak beriman dengan saya. Saudara-saudara, kasih yang bagaimanakah yang akan kita praktekkan dalam hidup kita? Kasih supaya, kasih karena, atau kasih walaupun. Entahlah,
Yang pasti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita bagaimanapun keadaan kita. Ketika kita datang kepadanya, Dia berlari menyambut kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan lari menyambut kita, merangkul kita, mengasihi kita, dan memberkati kita. Amin. Diberi kesempatan solo mewakili persekutuan Bapak Jemaat, disilakan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Terima kasih Solo yang mewakili Persekutuan Jemaat Peniel Poso. Terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat sekalian, disilakan kita untuk berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita mengucapkan pengakuan iman Kristen bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut menyanyikan NKB 189, bait pertama, Pegang Takut. Silakan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Allah dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab dari tanganmu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat. Kita dengarkan pokok-pokok syafaat kita hari ini. Yang pertama, ia mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan dan memberikan persembahan syukur untuk pelayanan PI, diakonia, persepuluhan dan kartu pembangunan. Keluarga Lindang Karundeng, keluarga Binela Larope, keluarga Tandirerung Moresa atas hari ulang tahun anak Doni dan Ibu Tandirerung Moresa. Keluarga Robu Lambei, keluarga Tarinje Tosaleko atas hari ulang tahun perkawinan. Keluarga Wahapalar Abulebu atas hari ulang tahun Bapak Aaron Wahapalar. Keluarga Satigi Kusoi atas hari ulang tahun Ibu Satigi Kusoi. Bapak P. Putosi selesai operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan dalam pemulihan di rumah. Keluarga Kusoi Andi Patau, Bapak Aris Ndau, keluarga Tumani Tawoncu, keluarga Longgupa Tobigo, dan Ibu S. Lama yang berhari ulang tahun dalam minggu yang telah dilewati. Ibu Tekence Mangkasa, anak Muhammad Kaisar Toha, Bapak B. Tosadu, Bapak Pendeta Gani Karatu, yang sakit dan dalam pemulihan, juga para lansia, janda duda, fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang terpenjara, pemerintah dan aparat keamanan, juga para petugas kesehatan yang sakit atau dalam pemulihan, juga para lansia, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Ruutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantowou, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Ibu Baginda Santule, Bapak Edward Lameanda, Bapak M. D. Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladura Kongka, Ibu Diaken Ramimpi Pelensa yang telah menjalani operasi di Yogyakarta, Saudari Ganantowe Bintiri, anak Keti dan Claudia Rongkaloe, Bapak J. Saguni, Ibu Kelo Pasuhu. Itulah pokok-pokok syafaat kita di hari ini. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu-lah, ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami persembahkan pujian dan syukur kami kepadamu. Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memberkati hidup kami, sehingga kami dimampukan lagi untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun dalam keadaan kami sekarang ini,
kami beribadah di tempat kami masing-masing. Tetapi Tuhan berkenan menjumpai kami di dalam penyembahan kami saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami. Firman-Mu inilah yang akan menguatkan iman percaya kami kepadamu. Tuhan terus menopang kami. Tuhan terus menyertai kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk kami sanggup memahami firman-Mu ini. Dan kami pun diberi kesanggupan untuk memperlakukannya di dalam hidup beriman kami, dimanapun kami berada dan kapanpun. Ya Tuhan, bersama keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, saudara-saudara kami yang saat ini menyampaikan ungkapan syukur terima kasih mereka atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka boleh mengalami kesembuhan dari sakit. Mereka boleh mengalami ketambahan usia setahun lagi. Mereka boleh menjalani proses operasi dan lain sebagainya. Mereka sungguh bersukacita karena Tuhan berkenan menyertai, melindungi, dan memberkati mereka semua yang datang berterima kasih mengucap syukur kepadamu. Berbagai macam hal inilah yang mereka aminkan bersama sumbernya dari Tuhan. Tuhanlah yang menganugerahkannya sehingga mereka boleh bersukacita dan mereka menyampaikan kepada kami semua bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang telah menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami serahkan mereka semua yang menyatakan ungkapan syukur terima kasih mereka di hadapan kekudusan-Mu di saat ini. Kiranya sukacita, kasih, dan berkat-Mu selalu dianugerahkan dan mengiringi perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara ini ada dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai lindungi mereka. Berkatilah upaya-upaya pengobatan yang tengah diupayakan. Obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi, Tuhan berkati. Kiranya melalui semuanya itu kuasa mujizat-Mu Tuhan akan nyatakan. Kesembuhan yang dari Tuhan akan mereka alami karena Tuhan berkenan menganugerahkannya kepada mereka. Kepadamu jualah Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan mereka. Kesembuhan yang dari Tuhan akan mereka alami. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, yang ada di dalam penderitaan, saudara-saudara kami yang terpenjara, yang ada di dalam kekurangan. Tuhan tolong mereka, sertai mereka, berkati hidup mereka. Kiranya kesehatan tubuh, kekuatan, keselamatan dari Tuhan anugerahkan untuk mereka alami bersama-sama, sehingga mereka boleh melakukan segala kegiatan dalam hidup mereka. Mereka boleh menjalani hidup mereka di dalam damai dan sejahtera-Mu. Hamba-Mu Ibu Diaken Ramimpi Pelensa yang telah menjalani operasi di Yogyakarta, Tuhan peliharakan kehidupannya sehingga ketika hamba-Mu ini kembali ke Poso, penyertaan perlindungan-Mu akan terus berlangsung sehingga hamba-Mu ini akan hadir kembali di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di sini, jemaat Peniel Poso, dan dapat melanjutkan kembali tugas pelayanannya
di jemaatmu di sini. Kepadamu jualah Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupannya. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi anak-anak kami yang telah menyelesaikan studi mereka di tingkat SD, SMP, SMA, yang telah dinyatakan lulus ujian. Selanjutnya mereka akan melanjutkan ke tingkat berikutnya. Tuhan berkati semua upaya-upaya mereka, agar mereka pun boleh melanjutkan studinya, karena Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam hidup mereka. Anugerahkan kesehatan tubuh, hikmat, akal budi, kecerdasan kepada mereka, sehingga anak-anak kami ini suatu saat boleh berhasil menggapai cita-cita mereka, menjadi kebanggaan orang tua, berguna bagi keluarga, berguna bagi gerejamu, berguna bagi nusa dan bangsa. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, aparat kepolisian dan TNI, para medis, para dokter. Tuhan, mereka tengah bersatu hati untuk memberantas virus corona. Anugerahkan kesehatan kepada mereka. Bungkus mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka pun terluput dari sakit penyakit, dari penyakit virus corona, sehingga mereka boleh melakukan semua tugas dan tanggung jawab dengan sehat dan selamat yang dari Tuhan. Virus corona yang sementara ini mewabah di muka bumi ini, kami memohon pertolongan perlindungan-Mu bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, Tuhan laukan dari muka bumi ini, sehingga virus corona ini tidak lagi menghantui umat manusia di muka bumi ini, tetapi dihapuskan karena Tuhan berkuasa atas hidup kami. Kiranya kami boleh menjalani hidup kami, boleh melakukan segala aktivitas kami di dalam pemantauan dari Tuhan, dalam damai dan sejahtera-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang akan melaksanakan perjalanan kemanapun mereka pergi. Tuhan, sertai lindungi mereka. Hindarkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, sehingga mereka semua boleh tiba di tempat tujuan dengan sehat dan selamat dalam damai dan sejahtera-Mu. Di dalam persekutuan kami saat ini, kami pun mengucap syukur melalui persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu. Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga semuanya ini boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, untuk menopang tugas pelayanan gereja-Mu. Ampunilah kiranya kami dari salah dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa permohonan kami ini. Amin. Jemaat disilakan untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku.
Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Sejenak kita bersaat teduh. Shalom. Atas nama Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan terima kasih pada seluruh warga jemaat Peniel Poso dan juga seluruh warga jemaat gereja-gereja yang lain yang bergabung di dalam persekutuan ibadah jemaat Peniel Poso. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Peniel Poso menghimbau kepada kita semua agar kita tetap patuh pada petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada pemerintah untuk kita laksanakan bersama. Peraturan-peraturan pemerintah menyangkut dalam kaitannya dengan COVID-19 virus corona, semua kita patuhi agar kita semua ada di dalam keadaan sehat dan selamat, baik diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.